Akhirnya kita ketemu juga, Salyo Santoso. Siapa kamu? Aku anak Ayu Astuti, istri tercintamu. Anak Ayu Astuti? Ya, aku anak Ayu Astuti sebelum dia menjadi istrimu. Tidak! Kenapa, Ma? Ada apa? Pak, mimpi itu datang lagi. Mimpi buruk lagi. Mimpi menakutkan tentang pembunuh bertopeng itu. Iya. Mimpi itu bunga tidur, Ma. Sudahlah. Sudahlah, Ma. Itu hanya bunga tidur. Itu yang Mama harapkan, Pak. Tapi mimpi ini sudah 3 kali datang berturut-turut. Mama takut jadi kenyataan. Percayalah, Ma. Mimpi itu hanya bunga tidur. Hanya bunga tidur. Tapi mimpi itu seperti kenyataan. Pembunuh bertopeng itu dengan kejamnya menembakkan pistolnya ke dada Papa. Mama jadi takut, Pak. Mama takut. Sudah lama. Kita berdoa saja. Semoga mimpi itu tidak menjadi kenyataan. Iya. Ayo, tidur lagi. Itu mobilnya. Siang, Bu. Perhatikan, begitu Ibu Sari muncul dari toko dan pintu mobil terbuka, kita langsung beraksi. Dan ingat, semua harus berjalan dengan cepat. Ya. Ngerti kan? Ya, mengerti, Bos. Ayo. Apaan ini? Iya. Ayo cepat. Ini... Cabut. Ayo.
itu. Kita mau kemana? Ya kemana lagi? Nganterin majikan pulang dong. Pulang? Pulang ke rumahku? Iya, Mau apa? rumahmu kan rumahku juga, Nyonya Sari Samya Aji Subroto. Maksudmu? Kita bicara di rumah saja. Iya. Ayo cepat. Iya, baik, Pak. Siapa mereka itu, Kangjeng Ratu? Siapapun mereka, sepertinya telah terjadi sesuatu pada wanita yang ada dalam kendaraan itu. Ayo kita lihat. Mang, mobil yang di belakang biarkan masuk. Baik Pak, baik. Iya. Kanjeng Ratu, apa kami perlu masuk untuk mengetahui apa yang terjadi? Tidak usah, biar aku saja. Kalian tunggu di sini saja. Baik, Kanjeng Ratu. Ayo masuk. Ayo cepat. Ayo. Ada apa ini? Ada apa? Ayo cepat. Ada apa ini? Ayo. Ma, ada apa ini, Ma? Nggak tahu nih, Pak. Diam. Biar saya saja. Siapa kamu? Teguh, aku ini cucumu. Hah, cucuku? Iya. Bukan cucuku. Aku ini cucumu Samya Aji Subroto. Cucu yang menuntut pengakuan dari kakek dan neneknya. Dan pengakuan dari ibunya yang tak berbuat apa-apa ketika bayi darah dagingnya dibuang. Jangan. Kamu yang telah membuang bayi itu, Samya Aji Subroto. Lepaskan aku, lepaskan! Kamu yang membuat bayi tak berdaya itu hampir menjadi santapan buaya. Ayo sayang, diam sayang. Ayo. Ayo. Tidak. Kamu pasti bukan anak itu.
Kamu pasti bukan anak Ayu Astuti yang kubuang itu. Akulah bayi itu, Sami Aji Subroto. Akulah bayi yang dibuang itu. Tidak. Dan bayi yang dibuang itu datang ke sini untuk menemui ibu kandungnya. Mana ibuku? Lepaskan! Temukan aku dengan dia. Kalau kamu memang benar anak itu, dan kalau memang benar ceritamu, maka kamu tidak akan pernah bertemu Ayu Astuti. Karena dia tidak ada lagi di sini. Kemana dia? Tentu saja bersama suami dan anaknya sekarang. Di mana dia? Tidak akan pernah kukatakan padamu. Kalau begitu, jangan salahkan aku kalau kubunuh Sami Aji Subroto. Cukup, hentikan. Kenapa? Kamu akan panggil Ayu Astuti ibuku ke sini. Kalau begitu, cepat lakukan. Iya, akan kulakukan. Cepat. Ya, halo. Ini ibu. Oh, ibu. Ibu, ada apa? Kok ibu seperti orang ketakutan? Iya, aku sangat ketakutan sekali. Ketakutan? Memangnya ada apa, Bu? Ada orang yang mengaku bernama Teguh, yang mengaku cucu Ramamu. Dan ia menyuruh Ayu untuk datang ke sini. Dia ingin bertemu dengan Ayu. Mau ketemu dengan Ayu? Iya. Ia mengaku kalau dirinya bayang. Bayang apa, Bu? Aku tidak bisa mengatakannya. Biar saya yang bicara. Mana? Ayu Astuti. Iya. Aku lelaki bertopeng yang ada dalam mimpi burukmu itu. Cepat ke sini. Atau malapetaka akan terjadi di sini. Iya. Saya akan segera ke sana. Bagus. Oh, ternyata ini yang menjadi masalah kalian. Tidak. Ada apa, Bu? Aku harus pergi, Bi. Kemana? Ke tempat Romo dan Ibu. Memangnya ada apa? Lelaki bertopeng itu menungguku. Lelaki bertopeng. Bu! Bu! Ibu! Nggak nunggu Bapak dulu, Bu! Ibu! Oh ya, Rian, kamu di kantor saja. Papa dan Om Seno akan keliling. Iya, Pak. Ada apa, Mas? Ada yang harus kubicarakan. Ayo jalan. Ada apa, Mas? Ini tentang mimpi aneh yang pernah kuceritakan dulu. Tentang manusia bertopeng yang menembak Mas itu? Iya. Yang dimimpiin sama Mbak Ayu juga? Iya, Sen. Waduh. Lantas, kalau Mas dan Mbak Ayu bermimpi yang sama, saya kira mimpi itu sudah bukan bunga tidur lagi, Mas. Lalu menurutmu, apakah aku harus menyembunyikan mimpi yang sama ini pada Mbak Ayumu? Inilah susahnya, Mas. Kalau sampai Mbak Ayu tahu kalau Mas bermimpi yang sama dengan dia, sudah bisa dipastikan kalau Mbak Ayu itu akan semakin ketakutan, Mas. Ya, itulah yang kutakutkan. Pak, tunggu, Pak. Ada apa, Rian? HP Papa mati ya? Oh iya, mati. Ada apa, Rian? Bi Sofi, Pak. Bi Sofi nelpon Papa berkali-kali, tapi nggak bisa. Berkali-kali? Memangnya ada apa? Mama pergi, Pak. Pergi? Paling cuma ke pasar atau supermarket. Enggak, Pak. Menurut Bi Sofi, Mama pergi ke rumah Eyang. Karena di rumah Eyang ada manusia bertopeng yang selalu mengganggu Mama. Dan manusia itu pengen ketemu Mama, Pak. Ngaco kamu ngomong. Kalau Papa nggak percaya, telepon Bi Sofi aja. Iya, Mas. Lebih baik telepon Bi Sofi aja. Aku telepon Mbak Yung saja. Ya, itu lebih tepat. HP-nya mati. Makanya telepon Bi Sofi aja, Pak. Halo? Halo, Bi Sofi. Ini Bapak. Ibu pergi ya? Iya, Den. Maafkan saya. Saya sudah berkali-kali mencegah Ibu.
dan meminta ibu untuk menelpon bapak. Tapi ibu tetap aja pergi, Dan. Maafkan saya, Dan. Nanti dulu, Bi. Nanti dulu. Tadi ibu menyebutkan lelaki bertopeng itu. Benar begitu? Iya, benar, Dan. Lalu karena itu ibu pergi ya? Iya, Dan. Ya sudah, Bi. Terima kasih. Gimana, Mas? Aneh. Kata Bi Sofi, Mbak Yumu ditunggu lelaki bertopeng yang muncul dalam mimpinya. Kalau begitu benar apa yang saya katakan, Mas. Kalau mimpi itu sudah bukan bunga tidur lagi. Lalu apa artinya mimpi itu? Ini masalah serius, Mas. Dan saya rasa masalah ini ada hubungannya dengan hal gaib. Kamu jangan bicara yang tidak-tidak. Sebaiknya aku susul Mbak Yumu. Ya, boleh-boleh aja. Tapi Rian gimana? Kalau terjadi sesuatu dengan dia? Rian, kamu ikut Papa. Kamu yang nyetir. Boleh, Pak. Kamu jangan ngebut-ngebut ya. Ya, Om. Musuh yang kamu hadapi berat, Mas. Sepertinya aku harus mencari orang pintar untuk menghadapi masalah ini. Ya. Aku tidak tahu siapa sebenarnya Teguh itu. Tapi kalau dilihat dari tanda lahir yang persis ada di atas tengkuknya yang ditumbuhi rambut, sepertinya dia itu adalah turunan Genderuwo. Keturunan Genderuwo, Kanjeng Ratu? Iya. Berarti Kanjeng Ratu... Iya. Genderuwo memang selalu menginginkan keturunan dari manusia. Bahkan kadang dia merubah wujudnya seperti manusia agar dia bisa merayu para wanita. Dan perempuan yang tidak kuat imannya akan tergoda oleh cemburu Ayu Genderuwo yang memang jago merayu itu, Kanjeng Ratu. Dan itulah yang terjadi pada Ayu Astuti. Dia terbujuk dalam hanyutnya permainan cinta oleh Genderuwo. Sampai akhirnya dia melahirkan di luar nikah. Kelihatannya karena itulah bayi itu dibuang, Kanjeng Ratu. Kau benar, Tapak Gento. Dan sekarang bayi itu menuntut pengakuan dari ibunya. Lalu, apa yang harus kami lakukan, Kanjeng Ratu? Kita harus menolongnya. Kita harus melepaskan Ayu Astuti dari Teguh Aji, si manusia setengah Genderuwo itu. Saya dan Kakang Tapak Gento sanggup mengalahkan manusia setengah Genderuwo itu, Kanjeng Ratu. Iya, aku tahu itu. Tapi kalau di belakang Teguh Aji itu ada Gedeng Permoni, maka kalian jangan menganggap enteng Teguh Aji itu. Apa di balik semua ini ada hubungannya dan campur tangan Nyi Ratu Gedeng Permoni, Kanjeng Ratu? Genderuwo adalah antek dari Ratu Gedeng Permoni. Jadi bukan tidak mungkin kalau Ratu Gedeng Permoni akan ikut campur. Jadi apa yang harus kami lakukan, Kanjeng Ratu? Tunggu. Sepertinya ada yang harus kalian lakukan. Lihat itu. Nggak usah terlalu ngebut, Rian. Iya, Pak. Kenapa dengan kendaraan itu, Kanjeng Ratu? Bersiap-siaplah. Ada hal yang akan terjadi yang tidak kalian duga. Apa itu, Pak? Itu apa, Pak? Papa nggak tahu. Mundur. Cepat mundur. Enggak. Maju. Ayo maju, Rian. Maju. Cepat. Pak, itu apa, Pak? Ayo cepat mundur. Ayo mundur. Ayo.
yang dikatakan oleh Om Seno itu benar. Kita berhadapan dengan hal gaib. Papa tidak tahu, Rian. Papa benar-benar tidak tahu. Tapi apapun yang terjadi, yang tadi muncul adalah penolong kita. Iya, Papa benar. Lalu bagaimana ini? Kita tetap ke rumah Eyang? Iya, terus. Kalau tidak, bagaimana mamamu? Ayo terus. Iya, Pak. Teruskan perjalananmu, Salyo Santoso. Sembah saya katur, Kanjeng Ratu. Tapak Dento. Iya. Kamu telah melaksanakan tugasmu dengan baik. Terima kasih. Apa kamu tahu, kamu berhadapan dengan siapa tadi? Maaf, Kanjeng Ratu. Baru kali ini saya bertemu dengan mereka. Mereka adalah monster kelelawar dari kuku telunjuk Ratu Gedeng Permoni. Berarti Ratu Gedeng Permoni terlibat dalam masalah ini, Kanjeng Ratu? Iya. Maka dari itu kalian harus berhati-hati. Karena kalau kaki tangannya Ratu Gedeng Permoni kalah, biasanya dia akan turun langsung. Kasinggihan dawuh, Kanjeng Ratu. Tugas kita sekarang menyelidiki apa sebenarnya kepentingan Ratu Setro Gondomayit itu atas kasus manusia setengah genderuwo. Tapak Dento, kamu dan bala tentaramu berjaga-jaga. Aku dan Cundomanik akan kembali ke keraton. Baik, Kanjeng Ratu. Hei, mau kemana? Kalian ini siapa? Kamu siapa? Dan mau ketemu dengan siapa? Malah balik tanya lagi. Ini dia yang kita cari. Siapa lagi kalian? Ayo, silakan. Kenapa bukan orang yang saya kenal yang menyambut saya? Romo dan Ibu ada di dalam bersama seorang yang sangat merindukan Ibu. Ayo, mari. Kenapa banyak sekali orang asing di rumah ini? Mana Romo dan Ibu? Di dalam. Mereka menunggu di dalam. Ayo masuk. Ayo. Ayo. Ayo masuk. Ayo. Ayo masuk. Ayo masuk. Ayo. Lepaskan. Selamat malam, Ibu. Ibu? Iya, Bu. Saya Teguh, putra Ibu. Aku tidak mengenalmu. Dan aku tidak punya anak yang bernama Teguh. Kamu pasti keliru dan salah alamat. Lepaskan. Saya tidak keliru. Dan saya tidak salah alamat. Dan saya sangat mengenal Sami Aji Subroto, eyang saya. Yang tega membuang saya ketika saya masih bayi. Dan baru keluar dari rahim ibu saya, Ayu Astuti. Tidak mungkin. Kita sudah bertemu beberapa kali, Bu. Sayalah yang selalu datang dalam mimpimu. Tidak. Itu tidak mungkin. Tidak mungkin. Lepaskan. Diam. Tidak mungkin. Dan sekarang Ibu tahu siapa lelaki bertopeng yang ada dalam mimpi Ibu. Tidak mungkin. Iya. Saya Teguh, Bu. Saya Teguh, anak Ibu. Yang Ibu lahirkan 20 tahun yang lalu. Teguh yang dibuang. Dan hampir menjadi santapan buaya ganas. Tidak.
anak yang dibuang itu kini datang ke sini untuk menuntut pengakuan dari ibunya. Heh, aku kesini untuk menemui Romo dan Ibu. Antar aku ke mereka. Iya, memang itu tujuan saya. Kita kumpul untuk mendapatkan kata sepakat. Hah, ayo. Ayo, 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 ayo. Diam. Ayo, ayo. Tunggu. Ini kan jalan ke ruang kosong di belakang. Bawa aku ke sini. Mana Romo? Mana Ibu? Tenang. Tenang. Tenang dulu, Ibu. Jangan panggil aku Ibu. Aku tidak mengenal kamu. Lepas. Dan aku tidak percaya dengan cerita kamu. Baik. Baik. Inilah saatnya. Inilah saatnya kita bicara tentang siapa saya sebenarnya. Kendar. Dan kamu, Kemal. Kalian berdua bertanggung jawab penuh atas keamanan rumah ini. Beres, Bos. Beres, Bos. Saya dan Ibu akan masuk ke ruang kosong. Ayo antar aku ke sana. Baik. Ayo. Keterlaluan kamu. Kenapa Romo dan Ibu kamu sekap di sini? Pertemuan yang akan kita lakukan adalah pertemuan rahasia. Saya kira disinilah tempat yang tepat bagi kita untuk bicara. Keluarkan Seno Aji dan istrinya dari ruang itu. Baik, Bos. Cepat. Ayo cepat. Ayo. Ayo. Ayo, Pak. Ikut. Ayo. 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 Ayo cepat. Ikut. Lepas. Ayo. Ayo. Ayo segera. Ibu. Ayo ikut. Romo. Ayo, Ibu. Teguh. Apa yang sebenarnya kamu inginkan, ha? Kenapa kamu bawa Ayu Astuti putriku kemari? Kalau begini caranya, kau harus berhadapan dengan Salyo Santoso. Saya tidak takut menghadapi Salyo Santoso. Tapi, saya lebih suka kalau Salyo Santoso tidak ikut campur dulu. Sebelum saya limpahkan sakit hati saya pada Ibu Ayu Astuti. Eyang Kakung dan Eyang Putri. Kenapa kau merasa sakit hati? Apa keluarga kami pernah menyakiti hatimu? Sayalah bayi yang tidak diinginkan itu, Ibu Ayu Astuti. Sayalah bayi yang dibuang. Bayi yang kelahirannya ditolong oleh Maijah. Maijah yang telah Eyang percaya untuk membuang bayi malang itu. Tidak, itu tidak benar. Kamu bukan siapa-siapa. Kamu bukan bayi itu. Lihat ini. Tanda lahir inilah yang Ibu tanyakan pada Maijah. Ketika Maijah terpaksa mengambilnya dari pelukan Ibu. Mak, mana bayinya, Mak? Iya, ini, Deng. Mak, ini apa? Ini teh. Toh, Deng, tanda lahir. Tanda. Lepaskan! Kenapa Ibu biarkan Maijah membawa saya pergi? Kenapa Ibu diam saja ketika Eyang Kakung memaksa Maijah membuang bayi itu? Kenapa? Sudah, cukup. Jangan ungkapkan itu lagi. Ibu menyesal. Ibu merasa bersalah. Sudah. Katakan dulu kalau Ibu menyesal. Ibu merasa bersalah. Dan Ibu mengakui bahwa apa yang telah Ibu lakukan itu dosa besar. Membuang bayi itu dosa besar. Dosa besar. Iya, Ibu. Tidak. Jangan akui dia dulu, Ayu. Kalau Teguh itu anakku. Tanda lahir yang ada di tengkuknya itu belum membuktikan apa-apa. Tapi Romo, apa yang dia ceritakan tentang kelahirannya, tentang Maijah, rasanya sama dengan apa yang saya rasakan, Romo. Maijah, aku baru percaya kalau dukun beranak itu dihadapkan padaku. Saya bisa mendatangkan Maijah. Kalau Eyang mengizinkan. Ayo hadirkan padaku kalau kamu bisa. Baik. Maijah, ayo cepat keluar. Den Ayu, maafkan saya, Den Ayu. Maafkan saya, Den Ayu. Ampuni saya. Jangan khawatir, Maijah. Ibu pasti memaafkanmu. Karena memang Maijah bukan yang bersalah. Beribu terima kasih, Den. Terima kasih. Maijah, tolong katakan. Apakah pemuda yang bernama Teguh itu adalah bayi yang Maijah buang? Maijah. Benar, Den Ayu. Benar. Sekarang,
Ibu percaya siapa saya sebenarnya? Iya, iya. Maaf, boleh saya memanggil ibu? Kenapa tidak? Boleh saya memeluk ibu sebagai cinta dan hormat saya pada ibu? Iya. Kenapa tidak? Ibu. Aku takut, Pak. Apa yang kamu takutkan? Hah? Aku takut kalau Sayo Santoso akhirnya mengetahui kalau Ayu Astuti pernah melahirkan anak sebelum Rian. Jangan khawatir, Eyang. Sayo Santoso tidak akan pernah tahu kalau Ibu Ayu Astuti pernah punya putra, saya, sebelum dia memiliki Rian, putrinya. Rian, coba berhenti di sana. Iya, Pak. Itu sepertinya mobil Den Saljo. Den Saljo. Den, gawat Den, gawat. Gawat apa? Kenapa? Ibu Ayu Astuti disekap oleh orang yang namanya Teguh, Den. Disekap? Iya, dia juga titip pesan untuk Aden. Apa pesannya? Dia menunggu Den Saljo. Bagaimana? Dia menantang Papa? Tenang, Pak. Papa harus tenang. Bagaimana bisa tenang? Mamamu disekap. Rian tahu, Pak. Tapi kita tidak boleh tergesa-gesa. Kita harus mengatur siasat. Ular, Den. Ular. Tunggu! Sudah, Rian. Kelihatannya dia tidak butuh ucapan terima kasih. Yang kita hadapi ini benar-benar aneh, Pak. Kita sudah menghadapi 2 kejadian aneh. Ya, kau benar. Lalu siapa yang menolong kita tadi, Den? Bagaimana aku bisa tahu? Kita belum berterima kasih dia sudah pergi. Lalu, bagaimana ini, Pak? Ya, sesuai dengan saranmu. Kita tidak boleh gegabah. Kita harus menyusun siasat. Dari Omu. Halo, ya Sen? Ada apa? Gimana, Mas? Apa sudah ada kejadian-kejadian aneh selama di perjalanan? Sudah, Sen. Sudah 2 kali. Apa aja itu, Mas? Yang pertama diserang kelelawar raksasa. Yang kedua diserang ular raksasa. Tapi selalu ada yang menolong, kan? Iya. Orang yang aneh. Yang berpakaian senopati. Tapi selalu menghilang sebelum aku mengucapkan terima kasih. Iya, Mas. Itu Senopati Laut Kidul. Senopati Laut Kidul? Iya. Cepat ke poinnya langsung. Siapa itu, Sen? Kironggo, Mas. Kironggo? Siapa lagi itu Kironggo, Sen? Ya, nanti juga Mas akan ketemu sama dia. Sekarang gini, Mas. Mas sudah sampai mana? Ya, kira-kira 10 kilo lagi aku baru sampai. Tunggu dulu, Mas. Tunggu dulu. Mas jangan lanjutin perjalanan dulu ya. Kenapa, Sen? Gini, Mas. Mimpi buruk Mbak Ayu akan terjadi kalau Mas Salyo nekat ke sana malam ini. Dan menurut Kironggo, orang bertopeng yang selalu muncul dalam mimpi buruk Mbak Ayu itu sekarang sedang menunggu emas. Iya, kamu benar.
Si Gatot sopir juga bilang begitu. Jadi, apa yang harus aku lakukan, Sen? Iya, jadi Mas tunggu aja di sana. Nanti saya dan Kironggo akan menemui Mas di situ. Iya, di depan sana ada rumah makan. Aku akan menunggumu di sana. Iya, saya tahu rumah makan itu, Mas. Sampai nanti. Bagaimana, Naseno? Mas Salyo menunggu kita, Ki. Kalau begitu, mari kita ke sana. Iya, ayo, Ki. Ayo kita pergi. Iya, Den. Iya. Keterlaluan. Setiap kali aku mengirim monster untuk mencegat Salyo Santoso, kenapa Senopati Segoro Kidul si Parak itu selalu ikut campur? Kamu menantangku, Tapak Dento? Hah? Kamu ingin berhadapan denganku? Ya, hadapi aku, Gedeng Permoni, jika kamu benar-benar Senopati pemberani. Nyi Ratu. Kenapa? Kenapa kalian datang tanpa aku panggil? Hah? Serahkan Tapak Dento kepada kami, Nyi Ratu. Iya, Nyi Ratu. Serahkan Tapak Dento kepada kami. Kalian sanggup meringkus Tapak Dento untukku? Sanggup, Nyi Ratu. Ya, kalau begitu bawa sekarang juga Tapak Dento untukku. Mohon doa restu, Nyi Ratu. Ya, pergilah. Restuku bersama kalian. Itu yang kita cari. Iya. Sampai beraksi. Kurang ajar, keterlaluan. Awas kalian. Nyi Ratu. Nyi Ratu, mohon dengarkan saya, Nyi Ratu. Mau apa kamu kesini, Condromowo? Saya datang untuk anak saya, Nyi Ratu. Untuk anakmu bagaimana? Akhiri permainan ini, Nyi Ratu. Berikan Teguh pada saya. Sudah menjadi perjanjian, Condromowo. Teguh anakmu harus menjadi penyambung lidahku. Harus menjadi pemimpin andalan yang akan bekerja mencari penyembah-penyembahku. Tapi kelihatannya, Kanjeng Ratu Kidul akan menghalangi kehendak Nyi Ratu. Saya khawatir, anak saya... Tidak akan terjadi apa-apa dengan anakmu. Aku sendiri yang akan menghadapi Ratu Kidul kalau Ratu Kidul ikut campur urusanku. Sudah, sana pergi. Jangan ganggu aku lagi. Hah. Kamu pikir dirimu siapa? Awas sekali lagi kau ganggu aku. Akan kumusnahkan. Yang sekarang menyekap istri Nak Salyo itu adalah manusia setengah genderuwo yang berkali-kali muncul dalam mimpi menakutkan itu. Kalau sebelum ini lelaki bertopeng itu muncul dalam mimpi, maka sekarang ia benar-benar muncul dan menunggu Nak Salyo. Oh ya, terima kasih. Lalu sebenarnya apa yang diinginkannya? Kenapa dia ingin membunuh saya? Dan kenapa dia menyekap kedua mertua saya? Karena merasa kalau dirinya itu anak kandung Ayu Astuti, maka keinginannya untuk memiliki Ayu utuh sebagai ibunya membuat ia menjadi begitu. Lalu benarkah Ayu istri saya ibu darinya? Kalaupun benar, kita tidak bisa menyalahkan Ayu Astuti. Kenapa? Karena sihir gaib Genderuwo Condromowo lah yang membuat Ayu menjadi lupa diri
dan menerima kehadiran Condromowo yang menyamar sebagai Nak Salyo itu. Jadi, itu terjadi ketika Nak Salyo dan Nak Ayu masih bersama-sama mabuk payang. Dan kejadian itu sebelum Nak Salyo dan Nak Ayu resmi menjadi suami istri. Jadi saya mohon jangan menyalahkan Ayu. Tapi Ki, hadapilah kenyataan ini dengan lapang dada. Saya harus bunuh genderuwo yang namanya Condromowo itu. Nak Salyo harus berhadapan dengannya setelah berhasil menghadapi Teguh. Saya akan hadapi apapun resikonya. Nak Salyo tidak harus menghadapi secara langsung. Ada satu cara untuk mengalahkan Teguh. Apa itu, Ki? Non Rian. Kenapa harus Rian? Saya tidak bisa mengatakan sekarang. Tapi setelah Non Rian maju, kita akan bisa lihat. Kenapa harus Non Rian yang maju? Tapi Ki Ronggo, Rian tidak punya bekal apa-apa. Bagaimana bisa hadapi Teguh? Tenang, Mas. Ki Ronggo punya pegangan untuk Rian, Mas. Pegangan? Iya. Iya, Nak. Tapi bagaimana dengan Rian? Apa dia mau? Rian mau, Pak. Rian berani. Sepertinya aku harus ikut menjaga anak itu, Nyi Jampi. Kasinggihan dauh, Nyi Ratu. Aku akan memasukkan wangsit sakti itu ke dalam pikiran anak itu. Benar, Nyi Ratu. Sekarang Ki Ronggo akan memberikan pegangan pada anak itu. Aku harus cepat-cepat ke sana untuk memberikan wangsit sakti itu bersamaan dengan apa yang ingin aku buktikan. Dan kamu, Jampi Aji, dampingi aku. Baik, Nyi Ratu. Cincin ini tidak akan membuat Non Rian takut menghadapi apapun. Dan cincin ini tidak akan membuat pengaruh sihir dari siapapun datangnya. Pakailah. Kenapa, Ki? Kenapa dengan Rian, Ki? Nyi Ratu. Siapa, Ki? Ada siapa? Tidak ada. Tidak ada siapa-siapa. Tapi sepertinya Ki Ronggo melihat sesuatu. Saya bilang tidak ada siapa-siapa. Tapi Rian. Kenapa, Ki? Kenapa dengan Rian? Tidak apa-apa. Sebentar lagi dia akan sadar. Akan kembali seperti semula. Nah, Nak Salyo dan Nak Seno, saya harap tenang. Bagaimana tenang melihat Rian begini, Ki? Apa yang kamu lakukan? Saya datang ke sini untuk memberitahu kalau hari ini adalah hari kematian bapak tiri saya, Salyo Santoso. Tidak. Dan ibuku, setelah Salyo Santoso tidak ada, maka ibu akan menjadi ibu saya seutuhnya. Cinta ibu hanya untuk saya, dan seluruh perhatian ibu hanya untuk saya. Teguh dengar. Tidak. Ibu yang harus mendengarkan saya. Teguh. Apa sebab saya menuntut ibu mendengarkan saya? Ibu ingin tahu? Apa? Karena ibu tidak pernah mendengar saya. Karena ibu tidak pernah mendengar suara saya sejak saya dibuang. Ibu tidak pernah mendengar suara tangis saya ketika saya masih bayi.
Ibu tidak pernah mendengarkan apa yang saya katakan ketika saya baru bisa bicara, Bu. Dan Ibu tidak pernah mendengar apapun yang saya katakan. Dan saya teriakkan setelah saya dewasa. Untuk itu, tolong dengarkan apa yang ingin saya katakan. Baik, apa yang ingin kamu katakan? Saya ingin menyatukan ibu dengan bapak saya. Tidak Teguh, bukan itu tujuanku. Kamu tidak boleh mengatakan siapa ayah kandungmu sebenarnya. Ayu Astuti tidak boleh mengetahui kalau Genderuwo Condromowo itu ayah kandungmu. Tidak. Kamu ingin menyatukan aku dengan bapak kandungmu? Iya, dengan bapak kandung saya. Siapa bapak kandung kamu? Dan kenapa harus aku yang kamu persatukan? Siapa bapak yang kamu maksud? Ibu ingin tahu siapa bapak saya sebenarnya? Iya. Yang jelas, bukan yang namanya Salyo Santoso. Bukan Salyo Santoso. Lalu siapa? Maaf, Teguh, Bos. Ada apa? Ada yang mau bertemu, Bos. Nah, lihat kamu. Saya sedang sibuk. Siapa yang mau ketemu? Saya tidak bisa mengatakannya, Bos. Kayaknya penting sekali. Sekarang, masukkan ibu ke dalam kamar. Teguh, kita belum selesai bicara. Cepat, Teguh, ayo. Ini apa sih? Teguh! 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 Ayu? Ayu, ada apa? Apa yang terjadi? Teguh bilang dia ingin menyatukan saya dengan seseorang yang ia sebut-sebut sebagai bapak kandungnya. Bapak kandung? Iya, Bu. Itu berarti... Ya, itu berarti Teguh bukan bayi yang dibuang. Kenapa Kang Mas berkata begitu? Sebab ketika Ayu sadar pada saat itu dirinya mengandung. Dan dia bilang kalau semua ini hubungannya dengan Herman, yang saat itu langsung ke luar negeri dan meninggal di sana karena musibah. Romo, itu berarti karena Romo menganggap itu aib, maka bayi itu dibuang. Tapi kalau Teguh punya niat ingin membunuh suamimu dan ingin menyatukan dengan bapak kandung yang dia sebut-sebut itu, maka bapak kandung yang dia sebut itu bukan Herman. Karena Herman sudah meninggal di luar negeri. Kalau begitu, siapa? Siapa Teguh itu? Ratu. Dengar baik-baik, Teguh. Tugas utamamu, minta pengakuan pada Ayu Astuti bahwa kamu itu anak kandungnya. Dan minta pengakuan pada Samiyaji Subroto dan istri keluarga terhormat itu bahwa kamu ini cucu mereka. Iya, Nyi Ratu. Jadi kamu salah besar kalau kamu berpikir untuk menyatukan Condromowo dengan Ayu Astuti ibumu. Yang harus kamu jalankan, itu misiku, Teguh. Misiku. Iya, Nyi Ratu. Dan percayalah, jika kamu sudah dapat pengakuan, kamu akan menjadi anak keluarga terhormat. Dan karena keberadaanmu itulah, maka kamu akan menjadi penyambung lidah kebanggaanku. Dan kamu akan menjadi penyebar ajaranku. Iya, Nyi Ratu. Saya mengerti. Kalau begitu, jalankan tugasmu dengan baik. Dan jangan sampai Ayu Astuti dan keluarganya tahu kalau kamu itu anak Genderuwo. Saya mengerti, Nyi Ratu. Bagus kalau begitu. Mudah-mudahan kamu tidak akan mengkhianati apa yang sudah aku gariskan. Sampai nanti. Kamu memang bisa mempererat Condromowo bapakku, Nyi Ratu. Tapi aku juga yang berdarah manusia. Tidak harus patuh 100% padamu. Kita lihat saja. Kamu boleh punya misi. Tapi apa salahnya kalau aku juga punya misi? Bagaimana? Tidak terjadi apa-apa kan? Kenapa kamu bertanya begitu? Bukankah yang tadi kesini Gedeng Permoni? Memang kenapa kalau Gedeng Permoni? Saya takut, Bos. Saya takut. Hei, yang harus kalian takuti adalah saya. Saya ini bosmu, pemimpinmu. Mau tahu kalian siapa saya sebenarnya? Ampun, Bos. Ampun. Bos, maafkan kami, Bos. Ampun, Bos. Bagaimana?
Kalian tidak takut kepadaku. Ampunkan kami, maafkan kami. Kalian sudah terlanjur menjadi pengabdiku. Takut. Patuh dan tunduklah kepadaku. Tapi jangan kepada yang lain. Mengerti? Baik, bos. Mengerti, bos. Bagus. Berdiri. Rahasiakan apa yang sudah kalian lihat. Jangan kalian ceritakan pada siapapun. Iya, bos. Mengerti, bos. Maaf, bos. Ada tamu di luar yang ingin bertemu. Siapa? Salyo Santoso? Bukan, bos. Seorang gadis cantik. Gadis cantik? Iya, bos. Di mana dia? Di ruang depan, bos. Kendar, kamu ikut saya. Mari, bos. Ayo. Lama. Kenapa lama sekali? Apa dia tidak mau menemuiku? Tentu saja aku mau menemuimu, anak manis. Kamu mendengar bisik-bisik saya? Telingaku tajam, setajam telinga kucing. Oh ya, siapa kamu? Kenapa kamu mau kesini? Saya Rian. Saya mau bertemu dengan Mama. Ayu Astuti? Iya. Oh, jadi kamu anaknya Ayu Astuti? Iya. Berarti kita saudara seibu. Tidak. Aku tidak punya saudara seibu. Aku ini kakakmu, Rian. Aku ada sebelum kamu ada. Tidak. Aku tidak percaya. Kendar. Iya, bos. Bawa Ibu Ayu Astuti keluar. Beres, bos. Kalau begitu, biar Ibu Ayu Astuti memberitahu siapa saya sebenarnya. Ayo. Hei, kamu punya pegangan apa? Ini pasti karena cincin Kironggo. Kamu belum menjawab pertanyaanku. Kamu punya pegangan apa? Ketemukan sekarang juga aku dengan mamaku. Ayo, apa kalian? Jangan ambil air. Sudah. Keluar mereka. Ayo. Duduk. Ya. Sudah. Ayo, buka pintunya. Kurang ajar. Rian. Mama. Mama nggak apa-apa? Enggak, Mama nggak kenapa-napa. Kenapa kamu kesini? Mana Papa? Papa ada, Ma, bersama Om Seno. Aduh, kenapa Papa dan Om Seno membiarkan kamu kesini sendiri? Teguh tidak kasar padamu kan, Rian? Mana mungkin saya kasar pada adik saya sendiri, Bu? Jangan bicara begitu. Rian sudah bilang, Rian tidak punya saudara seibu. Sudah, Rian. Tolong katakan, Bu, siapa saya ini sebenarnya? Dan dari rahim siapa saya dilahirkan? Heh, kamu itu bukan siapa-siapa. Dan kamu bukan anakku. Katakan. Teguh, lepaskan Mama. Serang!
kasih dia. Hei. Ayo, duduk. Ki, saya rasa sekarang si Rian sudah ketemu sama yang namanya Teguh itu, Ki. Ya, kalau sudah ketemu, bagaimana? Ya, takut terjadi sesuatu yang tidak kita inginkan. Bagaimana kalau kita menyusul dia sekarang, Ki? Naseno benar. Kita memang harus ke sana sekarang. Mari, Nasario. Ya. Mas? Ya, Pak. Ini sekalian buat nginep semalam ya. Terima kasih. Ya. Mari. Ya. Pada mau kemana ini? Minggir. Jangan tutup jalan kami. Kami semua belum makan dan kami butuh uang. Jadi, serahkan dompet kalian atau kalian babak belur tidak bisa jalan di sini. Kami obrak-abrik semuanya. Bandit-bandit murah. Minggir. Kurang ajar. Hajar dia. Ayo maju. Kabur, Rak. Hei semua, tinggalkan tempat ini. Ayo cepat kabur. Terima kasih, Ki. Mereka memang sering datang untuk mengganggu. Mudah-mudahan dengan kejadian ini, mereka tidak berani lagi datang kemari. Iya. Tunggu. Biar saya saja. Iya, Ki. Luar biasa, Ki. Yang kita hadapi gaibnya. Kanuragan biasa tidak akan mampu melawannya. Ayo kita masuk. Iya, Ki. Kamu tidak apa-apa, Rian? Tidak, Pak. Tapi Mama. Mama kenapa? Genderuwo itu, Pak. Genderuwo itu membawa kabur Mama. Genderuwo itu membawa kabur Mama? Orang yang mengaku-ngaku anak Ayu Astuti, yang selalu muncul dalam mimpi buruk istrimu itu, ternyata genderuwo. Dan genderuwo itu membawa kabur istriku? Iya. Terus bagaimana, Ki? Inilah tugas saya untuk mengejar genderuwo itu. Terus maksud Kirogo gimana? Seperti yang telah saya katakan tadi di jalan, Teguh Genderuwo pasti akan membawa Ayu Astuti ke Genderuwo Condromowo bapaknya. Jangan khawatir. Ini adalah pertarungan saya dengan Condromowo maupun Teguh Genderuwo. Nah, Rian, cincinnya saya minta Non Rian. Non Rian sudah tidak membutuhkannya lagi. Ini, Ki. Karena cincin ini, saya jadi jago berkelahi. Cincin ini akan menjadi petunjuk jalan saya ke tempat tinggal Condromowo. Sampai nanti. Jangan kaget. Dia itu Kironggo. Dia itu utusan dari Kanjeng Ratu Kidul yang ada di antara kita. Dan sekarang kita doakan saja semoga pengajarannya bisa berhasil. Iya, semoga saja berhasil.
Ini Bopo. Ini persembahan dari anakmu. Salah kamu anakku kalau bawa Ayu Astuti kemari. Kenapa Bopo? Bukan kegembiraan dan kebahagiaan yang kudapat, tapi malah petaka. Kenapa Bopo bilang begitu? Ratu Gendeng Permoni akan kemari dan melabrakku. Saya punya kekuatan lebih Bopo. Saya punya darah manusia dan darah genderuwo. Saya bisa mengalahkan Ratu Gendeng Permoni. Ratu Gendeng Permoni bukan lawanmu anakku. Biarkan Candromowo. Biarkan Teguh anakmu mencobaiku. Nyi Ratu. Kamu telah mengkhianatiku. Dan kamu sempat membuka kedok aslimu. Bukan sifat manusiamu yang kamu tonjolkan, tapi sifat genderuwomu. Kamu tahu apa artinya itu? Tidak, Nyi Ratu. Kamu gagal menjadi penyambung lidahku. Dan kamu gagal menjadi kader kebanggaanku. Untuk itu, kamu harus dimusnahkan. Kalian sudah merusak rencanaku. Kalian harus dimusnahkan untuk selamanya. Cukup, Nyi Ratu. Mau dibawa kemana aku? Lepaskan! Ya, kamu benar. Ini rumah Candromowo. Aku harus masuk. Kelihatannya aku sudah terlambat. Ratu Gendeng Permoni sudah mendahului aku. Siapa yang menangis itu? Siapa yang ditangisi? Siapa yang ditangisi? Teguh, Ki. Kenapa ditangisi? Kalau saja tidak ada yang memberitahukan siapa dirinya sebenarnya, dia akan tetap menjadi manusia dan hidup di tengah manusia pula. Tapi genderuwo tetap genderuwo. Lupakan dia. Biarkan dia kembali ke habitatnya. Debu, kembalilah ke asalmu.
yang semula debu. Tinggalkanlah tempat ini dan jangan kembali ke sini sampai nanti. Memang benar, ini bukan tempatku. Aku harus pergi dari sini. Kecolongan. Aku kecolongan lagi. Aku yakin tadi Ratu Gendeng Permoni melintas di sini bersama Ayu Astuti yang dibawanya dari Gua Genderuwo Condromowo. Keterlaluan. Kenapa bisa begini? Kenapa? Marah sama siapa nih? Kemana saja, Kakang? Ya, tentu saja aku keliling untuk berjaga-jaga. Tidak melihat Ratu Gendeng Permoni? Gendeng Permoni? Tidak, nih. Kalau begitu, benar apa yang aku lihat. Dia lewat sini dan berhasil mengecohku. Apa yang Nik Cundomanik lihat? Pelangi yang melintas. Pelangi melintas? Kamu benar. Itu sekelebat selendang punya Gendeng Permoni. Kamu dengar sendiri. Aku tidak akan melepaskanmu sebelum aku punya kadar-kadar berdarah manusia darimu. Apa yang akan kamu lakukan? Karena kamu tidak mengakui Teguh Genderuwo itu sebagai anakmu. Dan untuk itu, kamu harus mau menjadi istri dari para prajurit ini. Tidak. Tapi mereka menginginkanmu, Ayu Astuti. Tidak, aku tidak mau. Tidak. Sekarang terserah padamu, Ayu Astuti. Kamu pilih salah satu dari mereka, atau mereka aku biarkan mengeroyokmu. Tidak, tidak mau. Aku tidak mau. Para prajuritku, ambil Ayu Astuti untuk kalian. Aku tidak mau. Aku takut, Kakang. Aku takut Kanjeng Ratu marah. Kenapa aku harus marah? Sembah kami, Sembah kami, Nyi Ratu. Aku tidak marah padamu, Cundomanik. Tapi Ratu Gendeng Permoni lepas dari pengawasan saya, Kanjeng Ratu. Jangan khawatir. Aku sudah mengutus Ki Ronggo untuk masuk ke Goa Setro Gondomayit. Mudah-mudahan saja dia berhasil. Apa benar ini sentro Gondomayit? Kalau begitu, tuntun aku masuk ke dalam. Tidak! Jangan mendekat! Jangan mendekat! Aku tidak mau! Aku tidak mau! Jangan mendekat! Hentikan! Aku kesini untuk menjemput Ayu Astuti. Lepaskan dia. Bunuh dia!
Sembah kami, Nyi Ratu. Nyi Ratu. Ki, siapa yang menolong kita? Itu Kanjeng Ratu Kidul. Ayo, ucapkan terima kasih. Ya. Semuanya sudah selesai. Anggaplah yang Nanda alami itu cuma mimpi. Beribu-ribu terima kasih, Kanjeng Ratu. Kironggo, tugasmu sekarang antarkan Ayastuti kepada suami dan anaknya. Estu akan dawuh, Kanjeng Ratu. Ya.